Makanya saya anjurin ke atas, ternyata malah terkendala di atas. Di atas itu ya adalah yang menampakkan beberapa gitu, seperti kunti dan pocong. Saya jadi merinding, Pak. Tahu, Pak, sebenarnya tahu. Pas waktu ini juga tahu adalah di belakang yang peti itu, Pak. Kemungkinan untuk posisinya tepat di belakang saya juga, Pak. Lagi duduk. Mobil ini? Ya, di mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MM, Malam Mencekam. Berjumpa kembali bersama saya Mang Ai. Malam hari ini saya berada di ACI. Mungkin Anda yang sudah pernah nonton video sebelumnya sudah tahu ACI adalah Ambulan Community of Indonesia. Malam hari ini saya berada di garasinya seperti biasa. Dan sudah ada di dekat saya Abah Rudi atau biasa dikenal dengan Bahdi ya. Juga ada Kang siapa ini? Kang Jul dan Kang Semi ya. Kalau sebelumnya ada Kang Tian dan Kang Kakang ya. Ya. Malam hari ini dengan situasi yang berbeda tentunya di saat PPKM ini, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau Bahdi, Abah Rudi. Kita akan tanya-tanya sedikit mengenai kondisi yang sedang hangat, yaitu COVID-19 ya. Assalamualaikum Abah Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bah? Alhamdulillah. Bah, kayaknya ini malam-malam jam 9-an begini Abah masih bertugas ya? 24 jam. 24 jam sesuai kebutuhan dari panggilan dari seluruh warga Jabar. Jadi tidurnya nih jelas kurang ya? Ya. Kadang kita nggak tentu, bisa 1 jam, hanya 1 jam, kadang 30 menit, ya kita nggak tentu. Dengan situasinya luar biasa. Memang ini sangat meningkat frekuensi penjemputan atau pengangkatan apa Ya, mobilitas. betul sekali, sangat meningkat. Untuk awal peningkatan itu terjadi pada pasien COVID ya, pasien COVID. Setelah pasien COVID sudah tertangani, sedikit menurun, kemudian lari ke jenazah COVID yang lebih banyak. Jenazah COVID baik dari rumah sakit maupun yang meninggal di rumah pada saat isoman, karena mereka tidak bisa dirawat di rumah sakit. Situasi rumah sakit sekarang ini oksigennya sudah kosong pada saat itu. Jadi mereka di rata-rata di isoman yang banyak meninggal ya. Nah, saya lihat Bah ini kesibukannya juga meningkat dan krunya juga bertambah nih ya, timnya. Alhamdulillah dari relawan-relawan banyak yang bergabung untuk membantu kami. Sudah banyak yang bergabung ya. Membantu kami. Oke. Kalau yang video lalu hanya 2 orang yang ada di sini. Kalau saya lihat di sini sekarang banyak sekali nih. Bah, saya mau nanya ke Kang Jo ya. Kang Jo gimana Kang Jo? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gitu kan. Jadi sebagai apa di ACI ini, di ambulan nih? Ini sebagai kru ambulan. Kru ambulan? Iya. Sebagai driver? Sebagai kru ambulan saja untuk membantu untuk kanakan dari tim ambulannya. Iya. Terus kesibukan sehari-harinya apa? Kesibukan saya sehari-hari saya kuliah. Kuliah juga masih? Kuliah masih dan aktif juga di relawan. Di relawan. Iya. Jadi masuk di sini bergabung di ACI ini berapa bulan? Saya sekitar 3 bulanan, Pak. 3 bulanan. 3 bulanan. Oke. Iya. Oke, dan sekarang ke Kang Semi. Kang Semi. Iya. Kang Semi gimana Kang Semi? Kegiatan sehari-harinya selain menjadi relawan atau kru dari ACI ini apa? Udah fokus di ambulan, Pak. Memang di sini Iya. ya tadinya juga. Iya. Oke. Jadi nggak ada kesibukan lain ya? Enggak ada. Soalnya saya kan driver, Pak. Ya, harus standby ya. Iya, standby 24 jam. Ya. Kadang kalau untuk pulang juga saya 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Emang Iya. rumahnya di mana nih? Antapani malah. Oh, deket malah ya. Dekat. Masih bujangan? Sudah punya istri. Sudah punya putra juga? Udah 3. Ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Amin. Sobat, tentu saja mereka ini tenaga-tenaga tanpa jasa ini patut kita apresiasi ya. Kita tanya kembali Abah. Bah, sebenarnya ambulan ini yang mendirikan siapa Bah? Yang ACI mendirikan saya, termasuk Bapak 2 teman rekan saya juga. Kemudian kita bentuk di sini tujuannya kan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu pada saat itu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berkembang, sudah banyak anggota yang ikut serta gitu. Jadi
Apabila ada warga yang membutuhkan ambulan bisa kontak ke kami ke nomor telepon atau WA 0852 2255 1968. Nanti kita tuliskan lagi. Boleh, silakan. Jadi itu. Visi dan misinya, Bah. Kita pokoknya membantu masyarakat tidak mampu. Apapun bentuknya, siapapun posisi, di mana posisinya, 24 jam kita siap untuk membantu masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat pada transportasi ambulan dia tidak kesulitan. Sekarang ini kan banyak yang image bahwa biaya ambulan tuh mahal gitu. Ya. Kita hilangkan itu. Mungkin. Oke, jadi untuk sobat yang membutuhkan ambulan khususnya yang warga Bandung ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi ACI, Ambulan Community of Indonesia. Nomornya saya tulis di sini ya nanti. Oke, Bah, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Bah ya. Baju panas. Ya, hatur nuhun. Oh, ya. Mudah-mudahan Allah membalas Amin, amin, kebaikan. amin. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, malam mencekam. Kita hadir kembali di cerita horor yang lainnya dari kami. Pada kesempatan hari ini kami hadir ke ACI, Ambulan Community of Indonesia. Ini adalah kali ketiga kami hadir dan kita akan ngobrol kembali dengan Kang Tian. Mungkin sudah banyak yang kenal dengan Kang Tian ya. Kang Tian ini mempunyai profesi selain bekerja di satu tempat, dia juga berperan sebagai driver dari ambulan dan bergabung di ACI bersama dengan pimpinan Abah Rudi. Sobat MM, untuk Anda yang memiliki cerita horor dan mencekam, jangan lupa untuk menuliskan kisahnya ke email kami malammencekamstory@gmail.com. Kami tunggu, mudah-mudahan cerita Anda dapat kami tayangkan. Karena di masa sekarang ini yang sedang hangat adalah berseliweran di jalan itu, banyak sekali melihat ambulan ya. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak ngobrol dengan para driver ambulan ini tentang kisah-kisah yang tentunya menjadi pesan untuk kita semua. Baiklah, sudah bersama kita Kang Tian. Assalamualaikum Kang Tian. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu, ini kali ketiga kita ketemu. Ya, 3 kali. Kang Tian, barangkali sudah mengangkut banyak jenazah atau banyak pasien ya. Ya, Kang Tian, ada cerita lagi nggak yang bisa diceritakan kepada kita semua? ada. Kebetulan kemarin saya sendiri nganter jenazah ke daerah Cirebon. Gimana tuh ceritanya Kang Tian? Kita pas begitu dapat telepon tuh saya lagi di rumah. Kebetulan itu di sekitar jam 6 pagi. Saya dapat telepon dari ketua RT di daerah rumah. Kebetulan tetangga yang meninggalnya gitu. Beliau meminta untuk jasa pengantaran ambulan ke daerah Cirebon, daerah pesisir. Awalnya saya ngecek dulu ke rumah keluarga udah siap atau belumnya jenazahnya. Ternyata pas begitu dapat laporan tuh jenazah masih di rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di daerah Cimahi. Jenazah itu meninggal dari jam 3 subuh, cuman baru bisa diberangkatkan menuju rumah dukanya sekitar jam 7-an karena jenazah di rumah sakit menunggu dulu hasil swab. Sampainya jenazah di rumah, dimandikan dan ya dipulasara, disolatkan. Kita lanjut berangkat itu sekitar jam 10 pagi. Kita juga prepare dulu, lihat dulu mobil rombongan, ada berapa mobil yang ikut. Terus pas begitu kita pergi di perjalanan, kita juga hampir tabrakan gitu. Sampai kita udah di situ ditujukan ke rest area untuk istirahat dulu sejenak. Dan di situ kita istirahat sekitar 15 menitan dan lanjut perjalanan ke daerah Cirebon lagi. Dan gak lama dari situ langsung pengantaran ke makam. Nah, sudah di makam itu saya tadinya yang mau berniat untuk langsung balik kanan, ternyata
kena portal nih gitu di sama salah satu komunitas ambulan juga di daerah Cirebon. Kebetulan saya juga masuk di komunitas itu karena ada lingkupan di Jawa Baratnya juga. Sampai sekitar jam 4 sorean, jam 4 sore saya kebetulan sendiri mengantar ke Cirebonnya. Sesampainya di daerah Sumedang, saya ke pinggir dulu sebentar untuk ya bersinggah di rumah Ua, kakak dari mama gitu. Sana saya istirahat dulu, ya makan dulu, ngopi. Sudah itu berangkat dari Sumedang menuju Bandung itu ada beberapa kendala. Berada di daerah sekitar Cadas Pangeran karena saya waktu di Cadas Pangeran mengambil jalur atas. Yang dominan emang jalanan sepi dan gelap gitu. Lewat jalur atas ya? Iya, jalur atas. Kosong Karena ya? saya kenapa ngambil jalur atas tuh, satu jarang ada kendaraan besar gitu. Makanya saya anjurin ke atas, ternyata malah terkendala di atas. Di atas itu ya adalah yang menampakkan beberapa gitu, seperti kunti dan pocong. Saya hiraukan karena memang ada salah satu mobil juga yang ikut di belakang, ngikut di kita. Makanya ya udahlah, daripada saya ngebut takutnya celaka, ya udah biasa aja. Ternyata pas begitu turun di daerah Cadas Pangeran itu malah ada kejadian aneh gitu, seperti keranda bergoyang. Saya turun tuh, tapi pas turun itu kayak ada yang nepuk pundak gitu kan. Saya cek ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Ada emang saya juga sendiri gitu kan, berangkat dari Cirebon menuju Bandung itu. Kalau misalnya mobil jalan, keranda goyang, oke lah, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau ini kebetulan mobil emang lagi parkir gitu. Untuk yang ke Cirebon kebetulan yang belakang, mobil yang belakang. Saya lanjut ke Bandung itu, mobil jadi terasa berat, kok jadi beda gitu bawaannya. Terus nafsu juga jadi agak tinggi dan ya nervous lah kayak gimana. Bawaannya pengen cepet-cepet nyampe. Tiba-tiba ban mobil ada yang bocor gitu, tertancap paku. Dan otomatis saya pun sendiri mengganti dulu ban kan di situ. Nah, selang saya lagi mengganti ban di daerah Jalan Simpang, itu saya ada salah satu bapak-bapak mendatangi gitu kan, mau menawarkan bantuan dia untuk membantu. Ya saya ya udah boleh, udah beres. Pas saya baru bilang terima kasih, si bapaknya malah hilang. Pertanyaan besar juga gitu, karena emang space jedanya emang nggak lama gitu. Pas saya mau minta bilang makasih gitu, ternyata kok nggak ada gitu kan si bapaknya. Jadi waktu berangkat sih membawa jenazah malah nggak ada kejadian ya? Berangkat nggak ada kejadian, cuman ada salah satu insiden yang hampir kecelakaan gitu. Justru kejadian mistisnya itu ketika pulang ya, ketika kosong ya? Iya, ketika kosong. Kebanyakan sih kalau misalnya setiap kita pergi pasti insiden di jalan pulang. Jalan pulang, Jalan selalu pulang. setelah jenazah turun. Iya. Setelah keranda goyang itu, ya. Setelah itu lanjut kemana Kang Dian? Itu saya lanjut langsung ke Mako. Dari situ Kalau kejadian keranda goyang itu Kang Dian, apa sering atau bagaimana? kadang sih, tapi ya kalau misalnya kitanya pikiran lagi kosong atau lagi gimana pasti ada aja kejadian. Oh jadi tergantung kitanya Ya, juga tergantung kitanya juga. ya? Setelah itu berlanjut menuju Mako ya? Saya berlanjut menuju Mako itu sekitar jam 9:30-an nyampe Mako. Di Mako saya bersih-bersih mobil dan mau masukin keranda ke pos sendiri. Di pos itu ada satu kursi yang emang space-nya jauh gitu dari pintu. Udah saya masukin keranda tutup yang ininya. Pas mau masukin keranda bawahnya, pas mau masuk pintu, kursinya malah geser sendiri. Ya, saya mau dikit tanya nih, pada masa ini kan masa PPKM. Ya, Katanya jumlah yang meninggal juga meningkat ya, jenazah COVID. Ada pernah menangani jenazah COVID ya? kalau untuk evakuasi dari rumah ke rumah sakit, kita sering untuk kalau misalnya yang meninggal di rumah nih mau dipulasarain,
Kalau misalnya pulasara kita bisa aja gitu pulasara, cuman emang kita tidak terfokuskan untuk di tim pulasara, jadi hanya pengantaran doang. Makanya kita dianjurkan koordinasi dengan puskesmas setempat. Kalau dari jenazah COVID ada cerita-cerita mistisnya, mistis horor? Kalau jenazah COVID sih seringnya banyak yang nangis. Satu kan emang peti, terus keduanya keluarga nggak ada yang ikut. Ya. Makanya setiap ngantar jenazah COVID pasti di dalam mobil hanya supir, kru, sama peti, cuman bertiga. Dimandikan nggak jenazahnya? Kalau untuk itu paling diwaslap doang sih. Terus disemprot disinfektan. Nggak dimandikan dengan semestinya? Enggak sih, setahu saya gitu ya. Cuman kurang tahu kalau misalnya yang di lapangannya kayak gimana. Setahu saya kayak gitu. Itu double berlapis-lapis? Berlapis-lapis. Kita dari awal itu pakai plastik dulu. Sudah plastik, kain kafan kantong jenazah. Udah kantong jenazah langsung masuk peti. Kang Tian selama di ACI ini, Ambulan Community of Indonesia, itu menerima honor atau tidak, atau bagaimana cara pembayaran upahnya? Kalau misalnya untuk honor, kalau honor kan itu ada kayak misalnya ada instansi yang memberikan gitu kan. Kalau untuk honor tidak ada kita. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling kita dapat dari keluarga. Sukarela ya. Jet, kalau boleh tahu sedikit nih, mungkin di atas UMR, UMP nggak tahu, nggak tentu. Tidak tentu sih. Tidak Kalau tentu. untuk itu segimana. Kalau misalnya ambulans kayak musiman juga. Musiman Gitu. ya. Kadang kalau misalnya kita lagi rame bisa semua mobil keluar gitu. Tapi kalau misalnya emang lagi sepi-sepinya, kadang sehari bahkan seminggu pun nggak keluar. Nggak pernah keluar gitu. Tapi piket terus ya, Piket terus. berjaga terus ya. Oke, sobat, itu cerita dari Kang Tian. Kita sambung dengan rekan Kang Tian juga, masih dari ACI ya, seorang driver ambulan ACI, Kang Pacul, yang akan bercerita tentang kejadian-kejadian horor dan mistis pada saat mengendarai atau membawa jenazah di ambulan ini. Sobat, di depan saya sekarang sudah ada Kang Pacul. Beliau adalah seorang driver dari ACI, ambulan ACI ya. Kang Pacul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama di ACI, bergabung di ambulan ACI ini? Untuk saya pribadi bergabung di ACI mungkin ada 6 bulan Pak. Sebagai driver. Sebagai driver Ya, juga. sebagai driver. Yang mana nih mobilnya banyak nih Kang Pacul? Yang mana aja atau udah ada pegangan? Tidak ada pegangan, semuanya di sini sama rata. Jadi kalau misalkan bawa jenazah pakai yang ini, kalau misalkan bawa pasien yang sebelah sana, untuk yang COVID juga. Baik, ini Sobat MM banyak yang penasaran dengan keberanian dari supir ambulan ini yang katanya ketika mengantarkan jenazah sering mendapati kejadian-kejadian horor. Untuk masalah itu cerita kemarin bisa dihitung hari ke belakang, 3 hari ke belakang mungkin. Bisa ceritain nggak Kang Pacul? Ya, baik. Oke, silakan. Jadi jam 12 kurang 15 ada telepon dari PMI kuartir di Arca Manik untuk evakuasi jenazah. Almarhumnya itu meninggal di rumah saudaranya di Cikadut Atas. COVID Jadi ini? untuk itu jenazah biasa Pak. Ya, untuk dibawa pulang ke rumahnya yang di Sukamiskin. Itu pas kita di perjalanan ada hambatan-hambatan juga, begitu pas berangkatan juga ada hambatan. Begitu kita sudah sampai di lokasi di TKP, untuk jalur evakuasinya juga kita sangat susah. Karena kan dari jalan untuk ke rumahnya itu lumayan agak turun tajam, dan di itunya pun jalannya pun kecil, sempit, sangat sempit. Paling masuk 1 orang, kalau 2 orang pas-pasan. Jadi kita kesulitan untuk bawa keranda, Pak. Bawa keranda kita turun ke bawah susah. Pas begitu di bawah juga untuk manuver kerandanya masuk ke rumahnya juga sangat susah.
Begitu kita sudah sampai di TKP untuk evakuasi jenazah tersebut, kita sudah bawa pulang, bawa naik ke atas. Lagi evakuasi untuk naik ke atasnya pun terkendala di situ. Itu siang atau malam? Malam, jam 12 malam, Pak. Jam 12 Kita sampai lokasi itu jam 12 malam. Kita evakuasinya itu. Maaf, nih jenazahnya perempuan atau laki? Untuk jenazahnya perempuan, Pak. Perempuan. Ya, untuk manuver untuk parkir mobil juga sudah susah, Pak. Kita udah selesai untuk evakuasi itu, kita pulang. Biasanya di belakang keranda nggak terlalu berisik, Pak ya, nggak gerebek-gerebek gitu, Pak. Tapi pas kita perjalanan pulang dari Sukamiskin, kita mau pulang ke Mako, jadi si kerandanya itu berisik sekali gitu, Pak, goyang-goyang berisik. Itu pas kita perjalanan pulang. Ketika kosong berarti? Ketika kosong, ketika sudah selesai evakuasi jenazahnya, dibawa ke rumah dukanya gitu. Itu Akang sedang sendiri itu nyupirnya atau ada partner? Kebetulan waktu itu kita ada partner, dikarenakan mungkin di sananya juga dari pihak keluarga juga bawa rekan, karena ya mungkin karena keluarga sudah tahu jalurnya seperti apa gitu, jadi kita bawa partner, Pak. Jadi kita berdua di sini, Pak. Berdua ya? Gitu, ya. Itu kejadiannya? Iya, Pak. Itu ada lagi yang pas waktu kita evakuasi jenazah COVID, Pak, yang meninggal di rumah. Itu malam juga itu, Pak, kebetulan malam jam-jam sekitar jam 8 jam 9-an, Pak, kalau tidak salah. Kebetulan juga dekat di Riung Bandung, kita evakuasi ke sana. Pas kita mau evakuasi jenazahnya juga, begitu kita buka selimut, mau geser bantal, banyak hewan-hewannya kecil, Pak, di jenazahnya itu, Pak. Sudah Apa itu? tungau. Tungau gitu? Ya. Kalau bahasa Sundanya tumbila gitu ya? Iya, tumila kalau bahasa Sundanya gitu, Pak. Kita evakuasi, sudah evakuasi, kita jalan untuk pemulasaran. Dari rumahnya, dari Riung Bandung, kita bawa ke rumah sakit UKM yang di Taman Kopo gitu, Pak. Di perjalanan ada suara yang aneh di belakang, sama ada suara batuk, Pak. Ada suara batuk. Laki-laki itu ya? Untuk jenazah perempuan. Perempuan lagi? Iya, perempuan. Batuk sangat jelas? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas, saya juga mendengar, untuk rekan saya juga mendengar, Pak. Kita bawa ke sana untuk pemulasaran, dan di sana juga kita terhambat, Pak. Terhambatnya karena apa? Tim pemulasaran di sananya lagi nggak ada. Mobilnya yang ini berarti? Untuk mobilnya bukan yang ini, kebetulan bukan yang ini. Pas waktu evakuasi jenazah COVID tersebut, Pak, ada yang satu lagi di sebelah sana, Pak. Nah, dari sekian banyak cerita Kang Pacul, yang paling menyeramkan selama menjadi supir ambulan, ada nggak? Coba diceritain. Yang paling menyeramkan yang mungkin yang mendengar suara batuk, sama yang waktu ngantar jenazah ke Solo, Pak. Ke Solo, Ya, bisa ceritain? ke Solo. Untuk kita pengantaran jenazah ke Solo, kebetulan tetangga di sini juga berangkat. Kita dari sini habis maghrib. Untuk pengantarannya itu sekitar 7 jam kita sampai ke lokasi. Dan di perjalanan juga ada suara nangis, terus si tutup kerananya ini kebuka. Padahal tutup keranda itu diikat ya? Padahal diikat di bawahnya ini, Pak. Diikat di sini, Pak. Dicantolin gitu Iya, ya? dicantolin, Pak. Lepas? Kelepas. Kalau normal sih nggak akan. Kalau normal sih nggak akan kebuka, Pak. Waktu di video sebelumnya, Ya. di ambulan ini, salah satu ambulan ini pernah diceritakan katanya ada kunti merah ya. Iya. Itu Kang Pacul tahu nggak? Saya jadi merinding, Pak. Ini. Tahu, Pak, sebenarnya tahu. Pas waktu ini juga tahu, adalah di belakang yang seperti itu, Pak. Kemungkinan untuk posisinya tepat di belakang saya juga, Pak. Lagi duduk. Di mobil ini ya? Ya, di mobil ini. Persis mobil ini. Di tempat duduk ini, Pak. Selalu duduk ya? Selalu duduk di sini. Kang Pacul pernah lihat? Kalau lihat
paling sekali Pak, jam-jam yang pas waktu mau azan maghrib, udah mendekati azan maghrib. Kalau malam ya jam-jam 11, jam 12. Ya. Kejadian lagi yang mau diceritakan? Untuk mungkin kalau untuk kejadian di Mako, kita pas lagi malam ya iseng-iseng foto unit dari depan rumah, foto unit. Kayak ada yang lagi duduk gitu di ambulannya itu. Kayak ada yang lagi duduk Pak. Di sini juga. Sosok apa tuh? Jadi untuk sosoknya langsung merinding Pak. Jadi untuk sosoknya itu ya rambut panjang gitu ya. Ya untuk sosok menjurus ke situ Pak, ke Kunti gitu. Karena kan kalau dari jauh kita susah untuk mendeteknya Pak. Tapi kalau dilihat-lihat seperti itu Pak di handphone itu Pak. Kalau kita lihat seperti itu nggak ada. Kebetulan untuk fotonya mungkin di Pak Rudi mungkin masih ada. Bolehlah nanti kita minta ya. Ya boleh Pak. Buat dilihat kan. Oke, Sobat MM, tadi Kang Pacul sudah menceritakan beberapa buah cerita yang menyeramkan yang dialaminya selama menjadi driver ambulan. Tentunya masih banyak cerita yang lainnya, mungkin karena beliau ini sudah mempunyai mental yang kuat, mental baja, jadi dianggapnya biasa saja gitu. Baik Kang Pacul, terima kasih banyak atas ceritanya. Ya. Mudah-mudahan menjadi ibadah Amin. dari profesi Anda sekarang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Nah, Sobat MM, nanti kita akan mengadakan mediasi dengan menghadirkan mediator untuk mencari apakah benar di sini ada kuntilanak merah yang seperti diceritakan sebelumnya. Nanti akan diceritakan di channel Melihat Malam bersama Teh Siti dan Abah Japar. Jangan lupa untuk menyaksikannya langsung di ambulan ini. Kita akan telusuri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kang Pacul hatur nuhun. Siap Pak, sama-sama Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.